Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Nama saya Pemberita Dwi Ilhami dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Departemen Teknologi Industri, lebih tepatnya Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2004. Saya akan menjelaskan dari praktikum dasar sistem kontrol pada materi pertemuan ke-9. Sini kita akan lanjutkan untuk pembahasan materinya. Oke. Nah, ini pertama. Nah, pada laporan dari praktikum dasar sistem kontrol ke-9 ini berfokus pada implementasi dan simulasi kendali PID untuk menggerakkan sebuah mengatur motor atau sistem penggerak dalam dua mode berbeda, yaitu mode kecepatan atau mode speed dan mode posisi atau encoder. Analisis skema dari rangkaiannya berupa ini adalah PID speed mode, yang dimana PID speed mode skema ini dirancang untuk mengontrol kecepatan rotasi dari suatu sistem. Nah, inputnya itu berupa set point kecepatan yang diinginkan. Sistemnya kemudian membaca kecepatan aktual atau feedback secara bisa dibandingkan lah. Terus lalu blok PID ini terdiri dari 3 parameter. Yang dimana dari 3 parameter itu ada PID yang secara nyata prosesnya menggunakan paralel untuk menghasilkan sinyal error. Nah, koreksi guna menggunakan error antara kecepatan dan kecepatan aktual. Lalu komponen pendukungnya itu terlihat ada blok Arduino PWM, di mana blok Arduino PWM atau pulse width modulation itu menunjukkan bahwa simulasi ini kemungkinan besar dihubungkan dengan perangkat hardware, yang dimana berfungsi sebagai pengatur masuk motor. Lalu selanjutnya adalah visualisasi yang terdapat pada blok scope yang berfungsi sebagai display untuk memantau grafik respon. Lalu kita lanjut. Nah, PID encoder mode pada skema ini dirancang untuk mengontrol posisi atau sudut berdasarkan pembacaan dari sensor encoder sendiri. Lalu input encodernya itu berupa beberapa mode dengan posisi yang dihasilkan oleh cakram itu seperti cakram encoder mode. Lalu akurasinya itu kontrol PID di sini bekerja sebagai pemasti motor berhenti atau penggerak tepat waktu sesuai dengan titik koordinat atau sudut yang tersedia. Nah, parameter PID biasanya disetel lebih ketat daripada nilai overshoot-nya untuk menghindari nilai overshoot-nya juga. Lalu pada blok pemrosesan ini terdapat blok fungsi matematika tambahan untuk mengonversi beberapa pulsa encoder menjadi situasi posisi yang dapat dimengerti oleh sistem kontrol. Nah, selanjutnya kesimpulan dari keseluruhan pembahasan tadi membahas tentang penerapan kontrol PID dalam sistem otomasi industri. Lalu fokus utamanya adalah menunjukkan perbedaan konfigurasi blok serta menjaga kecepatan yang stabil. Oke, kita lanjut ke sesi video. Oke, kita lanjut untuk penjelasan tiap masing-masing blok. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang pertama itu ada blok pin A dan pin B serta encoder dan encoder prep-nya, di mana dalam baris pertama ini memiliki fungsi untuk pembacaan sensor serta penghitungan dan sebagai input data awal yang membaca data mentah dari sensor encoder dan waktu saat ini. Untuk blok unit delay digunakan dalam penyimpanan sebelum nanti nilainya akan menyesuaikan dengan nilai sekarang dan nilai sebelumnya untuk mendapatkan sebuah perubahan posisi berbentuk delta encoder. Dan perubahan waktu yaitu delta time. Yang dimana pada blok ini akan memiliki perubahan waktu yang menghasilkan kecepatan motor atau kecepatan speed. Lalu penggerak motor dari blok pertama ini merupakan logika driver atas dan putar bawah, yang dimana blok ini menentukan arah putaran motor jika sinyal kontrol akan positif dan switch akan menggunakan pin 5 dan sinyal negatif menggunakan logika terbalik, nilainya menjadi positif dan menggunakan pin 6. Bisa kita lihat. Oke. Ada filter bawah juga, yang dimana dari filter bawah ini
sebagai pengguna rumus dengan koefisien alfa dan menggabungkan data blok dengan data lama untuk menghilangkan noise, sehingga menghasilkan sinyal dengan kecepatan halus dan stabil. Nah, lalu kita lanjut pada blok kedua ke bawah ini, mana dari blok atas ini sebagai gambar sensor dan perhitungan, yang dimana sebagai input data utama setelah ini mana untuk menyimpan nilai satu langkah sebelum blok pengurangan, yang kemudian menghitung selisih antara nilai serta menghitung selisih antara perubahan posisi juga dengan delta time dan nilai encoder. Lalu logika penggerak motornya juga menggunakan filter sinyal, yang dimana masih sama menggunakan logika driver atas dan filter yang ada di bawah. Nah, blok ini merupakan blok dari low pass filter atau LPF, di mana blok ini merupakan blok yang merubah jika sinyal negatif, maka logikanya akan membalik nilainya menjadi positif. Lalu selanjutnya itu ada yang terakhir dari blok-blok terakhir. Nah, ini fungsinya sebagai pembaca sensor perhitungan kecepatan, yang dimana sensor encoder dan waktu akan menyesuaikan dengan blok nilai yang digunakan untuk menyimpan nilai sebelum langkah blok pengurangan dan menghitung nilai selisihnya untuk mendapatkan perubahan posisi dari delta encoder ke delta time. Kita lihat tanggal record. Lalu selanjutnya nilai ini akan mendapatkan perubahan posisi terakhir untuk membagi perubahan tersebut dengan perubahan waktu sebelum menghasilkan kecepatan motor mentah. Lalu pada logikanya merupakan logika penggerak dengan filter sinyal, di mana menggunakan low pass filter juga sama seperti sebelumnya, dan menggunakan logika driver. Blok ini menentukan arah dari putaran. Arah dari putaran motor akan berputar ke sinyal positif atau mengaktifkan pin 5 dalam putaran maju. Jika sinyalnya negatif, maka nilainya pun akan membalik dan akan cenderung mundur. Nah, selanjutnya, dalam blok ini juga menggunakan sebuah koefisien alfa, yang dimana blok ini menggabungkan data baru dengan data lama untuk membuang noise atau gangguan sehingga menghasilkan beberapa sinyal yang lebih cenderung stabil. Kontrol utama dari blok ini merupakan kontrol bagian antarmuka kendali utama, yang dimana terdapat silinder pada target kecepatan untuk mengubah set point, dan sistem akan mengubah nilai aktual untuk mendapatkan nilai error yang baik. Blok PID control berfungsi sebagai pengolah error tersebut untuk mengatur tenaga motor agar sesuai dengan target. Seluruh proses ini dipantau melalui scope untuk grafik display angka dan analisis perform dari grafiknya. Ini bisa kita langsung simulasikan saja. Ini bisa kita lihat grafik dari ini akan berubah. Bisa kita lihat aja nih dari grafiknya. Kita bisa atur scope-nya juga. Ini akan berubah. Grafiknya juga akan berubah seperti ini, dan yang satunya juga sama. Coba kita sini. Nah, sini. Sini. Ini akan seperti ini. Kalau kita ubah nilai KDV-nya sampai mentok,
Coba ini kita mentokin ya. Ini mentok semua. Yang terjadi perubahan sinyal seperti ini. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Nah, ini kita run dulu. Akan munculin gambar grafiknya. Nanti kita ubah-ubah dikit. Petasan seru kayaknya Bill. Ntar ya teman-teman, kita reloading. Ini kita akan lihat grafiknya dari sini dulu. Ini grafiknya kita taruh atas. Begini aja. Nah, ada dua. Ini kita atur-atur aja dari awal. Sini dulu. Nah, ini grafiknya masih cenderung kayak gini. Nah, normal. Ini kita tarik ke sini. Ini juga kita tarik ke sini. Normal juga. Kita tarik ke sini. Ini grafiknya sudah mulai. Nah, tapi ini masih tetap stabil kayak gitu. Kita coba lagi ke ujungnya. Nah, ini hasilnya. Kita lihat. Ini bisa kita atur juga sini. Nah, oke, kita lihat hasilnya nih. Nah, kayak ini dia. Sip, kita lanjut ke video